ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih. Kami merasakan lawatan-Mu Tuhan di tempat ini. Kami mau belajar untuk membuka hati dan hidup kami Tuhan, untuk percayakan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Karena Engkau yang mengasihi kami, karena Engkau yang begitu mencintai kami Tuhan. Sungguh kami tak dapat balas setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hanya dengan pujian, sembah dan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Demikianlah ucapan syukur kami karena segala pembelaan dan berkat-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami dedikasikan hidup kami hanya untuk memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak untuk terima segala pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau bersorak dengan hati yang bersuka cita di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji Engkau. Bersama-sama yang mau memuji Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Karena masih kuat bangkit berdiri ya, kita katakan dengan kasih yang dari Kristus. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka, dalam Tuhan bersuka, dalam Tuhan mari bersuka, bersuka dengan hati yang bersuka cita. Mari kita siapkan hati kita, kita memuji Tuhan Allah kita yang hidup, sebab Dia yang bertahta di atas segala pujian umatnya. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini mari kita bersuka.
pendek-pendek, pagi hari ini kita napasnya harus tarik panjang-panjang. Kalau pendek-pendek nggak dapat lagunya ya, iramanya nggak dapat. Tapi puji Tuhan, pagi hari ini kita mau sama-sama bersuka dengan segenap jiwa kita di dalam Tuhan. Biar sukacita Tuhan memenuhi hidup kita. Amin. Kami siap dengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Saat ku memuji-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku menyembah-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat kami memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku menyembah-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat puji-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku menyembah-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, katakan Roh-Mu bekerja. Saat ku menyembah-Mu, Kau bertata di atas. Kami angkat pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan. Sebab kami percaya saat kami menyembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Haleluya. Saat ku sembah, ku
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bersekutu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Ketika kami datang kepadamu, kami datang dengan ucapan syukur, sebab cuma dengan itu Tuhan. Untuk mengatakan sesuatu tentang kebaikan-Mu, rasanya tidak akan cukup dengan kata-kata. Untuk melukiskan sesuatu tentang pertolongan-Mu, rasanya tidak akan pernah terlukiskan, karena terlalu besar, terlalu dalam. Tapi cuma hati ini Tuhan, yang datang kepadamu dengan tulus, dengan ucapan syukur. Hati ini sujud kepadamu, siapakah Engkau, siapakah kami, sehingga Engkau memperhatikan, sehingga Engkau peduli. Dan keberadaan kami sampai hari ini semata-mata adalah oleh sebab anugerah-Mu saja Tuhan. Dan ketika kami bersekutu dalam suatu ibadah, ini adalah kesempatan bahwa kami ingin mengucap syukur. Biar kiranya segala puji, sembah dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami datang kepadamu, kami bawa permasalahan kami bawa kekhawatiran kami bawa rasa takut kami, karena kami adalah manusia. Tapi kami bersyukur kami memiliki Engkau. Oleh sebab itu kami enggak mau jauh dari Engkau Tuhan, karena Engkau sumber kekuatan kami. Engkau juga ingin bertemu dengan kami, padahal kami yang butuh Engkau Tuhan. Terima kasih buat hari ini, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan, dan karena kami masih bisa bertemu dengan Engkau. Dan ini adalah kekuatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan, tetapi memang Engkau sendiri berinisiatif ingin bertemu dan menolong kami yang lemah, yang penuh dengan kekurangan ini. Memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam ibadah ini Tuhan, sehingga ibadah ini terlaksana dalam media ini. Memberkati tim IT, memberkati para pemain musik, singer, song leader, dan memberkati setiap kami yang ikut dalam ibadah ini. Kami percaya Tuhan, Engkau kenal kami secara pribadi, dan Engkau datang untuk kami. Engkau berbicara, Engkau memberikan kekuatan, dan Engkau melakukan mujizat. Sebab Engkau adalah Allah yang sama, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang mengasihi dan yang memilih kami untuk memperoleh keselamatan sampai kepada kekekalan di kehidupan yang kekal. Hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja Tuhan. Teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu, sebab firman itu adalah Engkau sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara yang terkasih. Selamat kita beribadah di rumah Tuhan. Dan ini adalah hari Sabat, hari di mana kita bertemu dengan Tuhan. Kau lupakan seluruh kesibukan, kekhawatiran,
dan engkau berhadapan dengan Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Yakinkan dalam hatimu bahwa engkau bertemu dengan Tuhan. Pasti ada sesuatu yang mungkin menjadi doamu selama ini, atau mungkin sesuatu yang engkau selalu menjadi khawatir, dan Tuhan akan memberikan kekuatan. Dia bukan cuman omdok, bukan cuman omong doang. Ketika engkau percayai dan engkau lakukan, kuasa Allah itu bersama-sama dengan engkau. Dia akan memberikan kekuatan, memberikan hikmat, dia buka jalan, dia lindungi. Allah nggak pernah kehabisan cara untuk menolong engkau. Dan kalau kita masih ada sampai hari ini, itu berarti anugerah. Kita akan baca Yesaya pasal 44 mulai ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai ambaku Yakub, dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tanah yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, apa yang kita baca dikatakan, aku yang membentuk, aku yang menolong, gitu ya. Jangan takut, hai Yakub. Yakub itu Israel, umat yang percaya, tentunya termasuk kita karena kita juga percaya. Aku yang membentuk, aku yang menolong. Yang pertama dikatakan, jangan takut. Iya. Kenapa dikatakan jangan takut? Iyalah Tuhan, kita juga suka takut loh. Lah, kenapa kau takut? Gelap, mati lampu, terang aja kamu takut gelap. Bukan begitu tentunya ya. Dikatakan jangan takut. Kalau Tuhan yang bilang jangan takut, tentu bukan asal ngomong. Yuk kita baca lagi. Yesaya pasal 45 ayat yang kedua. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Firman Tuhan berkata, jangan takut. Bukan cuman asal ngomong. Lalu firman Tuhan bilang selanjutnya, akunya huruf besar, artinya Allah. Aku akan berjalan di depanmu, gitu ya. Siapa yang di depan kita? Tergantung. Tetapi yang di depan kita ini bilang, aku akan meratakan itu gunung-gunung, palang-palang tembaga, tombak-tombak besi. Aku akan beresin semuanya. Apa sih yang kepikir? Iya betul. Yang berkata jangan takut itu, lalu dia berkata, aku berjalan di depanmu. Dan yang berjalan di depan itu sesuatu yang kuat, yang gagah perkasa, yang tidak terkalahkan. Dia di depan. Makanya dibilang jangan takut. Masih takut? Udah lebih daripada cukup tuh. Kalau firman berkata begitu. Kalau yang di depan kita itu orang kuat, ya aman.
Nggak usah dijelaskan ya. Maka dari itu, siapa yang di depanmu? Jangan yang di belakang. Yang di belakang ngumpet di belakang engkau, membebek, membuntut. Yang di depan nih, yang di depan, bempernya kalau mobil gitu ya. Siapa yang di depan engkau? Yang berkata jangan takut. Pastikan di depanmu adalah Allah. Allah yang hidup, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang mengatur jagat raya, tapi dia juga Allah yang masih pegang kendali atas hidupmu. Takut itu biasa, siapapun bisa takut. Takut itu temennya adalah khawatir. Takut sama khawatir itu saudara, sepupunya. Kalau ada takut, habis itu ada khawatir. Yesus juga bilang, jangan takut, jangan khawatir. Khawatir apa? Khawatir makan. Ya elah, gitu ya. Tuh lihat burung-burung di udara, kata Yesus. Itu burung kagak menabur, kagak menuai, kagak ada yang jatuh sampai kelaparan gak makan, kagak ada. Apalagi engkau yang engkau punya usaha, ijazahmu, sekolahmu, klienmu, relasimu, masih takut juga sih. Halo, ayo deh, kita belajarnya dari firman. Sejauh mana engkau mempercayai, sejauh mana engkau melakukan. Kau jangan berpikir, ya Tuhan mana dong nih, aku tunggu janjimu, kayak nungguin pacar mau dateng. Aku cinta padamu yang, ntar aku dateng, ditunggu-tunggu, udah dandan, udah rapi, kagak dateng. Sampai tengah malam tanya, kenapa kau nggak datang? Gerimis yang, gerimis. Ya ampun, sama gerimis kau takut, bagaimana kau mau menghidupi aku? Udah deh sampai sini saja, maaf ye. Ini nggak begitu. Allah yang bilang jangan takut, dia Allah yang perkasa. Jadi kuatkanlah hatimu ketika engkau ada dalam kasih karunia, ketika engkau masih dalam lingkaran kasih Allah. Dia nggak bakalan menelantarkan miliknya sendiri. Dia tidak akan membiarkan anaknya, istilahnya tuh ya, karena dia mengasihi, kita memanggilnya Bapak, berarti kita anak, bukan? Nggak mungkin kau saja manusia yang penuh dengan kesalahan masih mengasihi anakmu, apalagi Allah. Itulah sebabnya dikatakan jangan takut. Kita lanjutkan yang kedua. Apa dikatakan tadi? Aku akan mencurahkan air ke tanah yang aus, gitu ya. Kalau tadi jangan takut, aku yang membentuk, aku yang menolong, gitu kan. Dan yang berikutnya dikatakan, aku akan mencurahkan air ke tanah yang aus. Kalau tanah sampai aus, sampai kering, berarti itu udah tandus, udah kering kerontang, udah apa sih, tumbuh-tumbuhan juga udah pada mati, kering, haus. Dan aku akan mencurahkan air. Begitu pentingnya air ya. Dia itu seperti kehidupan. Kalau nggak ada air di padang gurun, lihat pasir jauh aja karena saking hausnya udah terasa dilihat seperti air. Karena udah ngebayangin. Jadi itu seperti kehidupan. Dan itu akan diberikan. Bukan cuman jangan takut akan pemeliharaan, aku jalan di depan, bukan cuman itu. Tetapi aku juga akan mencurahkan air ke tanah yang aus, istilahnya. Karena dia tahu permasalahan kita. Aduh Tuhan, Engkau yang tahu ini. Dia puitis banget deh. Aduh Tuhan, aku mengasihimu. Alah, ngomong doang.
aduh Tuhan melulu. Tetapi ada pribadi yang sungguh-sungguh, walaupun hidup nggak mudah, kadang-kadang berdoanya sampai air mata, dia tetap tunggu. Sebab aku percaya Tuhan, katanya, Engkau itu Allah yang kekal, Allah yang perkasa. Engkau juga Allah yang setia, Engkau Allah yang kenal aku. Aku tidak akan gentar. Bukan yang tadi, ini yang ini nih. Dia tetap tekun, dia sujud. Aku tetap percaya kepadamu Tuhan, walaupun aku dicaci maki, walaupun aku difitnah, aduh sakit, kayak lagu tuh katanya sakitnya sampai di sini nih Tuhan, bener tuh bener, gitu ya. Tapi nggak apa-apa Tuhan, aku akan terus bertahan, aku tetap percaya. Biarin deh, mau dibilangin bagus syukur, mau dibilangin jelek terima kasih, nggak apa-apa deh Tuhan. Yang penting satu nih, hatiku adalah kepada Engkau. Sambil nangis pasti ya. Kalau wanita itu air matanya cetek tahu, dia mudah untuk nangis. Makanya engkau suami-suami jangan galak ya, jangan kau bentak istrimu, dia nangis langsung. Kecuali kalau istri yang maco ya, kau bentak deh, dia cabut golok. Tapi ini enggak, istri yang lembut, engkau pun harus mengasihi. Lanjutkan ya. Jadi dia akan mencurahkan air. Air itu seperti kehidupan ya, apalagi dikatakan sampai anakmu, cucumu begitu, itu berarti sepanjang masa. Bukan seperti seumurmu saja, sampai ke anakmu, sampai ke cucumu, itu artinya kehidupan berkelanjutan. Itu janji Tuhan, begitu bukan? Baca lagi kalau nggak percaya, pelajari baik-baik. Kita baca deh satu ayat. Yesaya pasal 46 mulai ayat yang ketiga. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, yang tadi ya, umat yang percaya. Hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Dengarkan, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bapak Ibu Saudara, dikatakan aku sudah melakukannya. Jadi udah nih, sampai sekarang nih Allah sudah melakukan, dan Allah akan melakukan terus katanya, sampai putih rambutmu, sampai anak cucumu, dan aku akan menggendong kamu, aku akan memikul kamu. Halo ya, begitu kan Bu. Tapi ini kan kiasan ya. Kau jangan berpikir, aduh Allah akan memikul aku, menggendong aku. Emang Allah nggak tahu apa ketika aku diberkati beratku bertambah berapa? Lihat tuh, waktu usiaku umur 21, wih cantik banget. Coba lihat sekarang, nah berapa usiaku? Lihat sekarang bentuknya bunder. Gitu ya. Bagaimana nih kalau Allah menggendong aku? Apa Allah nggak keberatan? Belum nanti menggendong tetanggaku juga tuh yang beriman. Waduh, Allah gimana tuh? Tetapi itu adalah suatu kiasan yang mengisyaratkan bahwa Allah siap
untuk terus bersama dengan kita. Istilahnya menggendong. Ketika engkau lemah, dia berikan kekuatan. Ketika engkau sakit, dia sembuhkan. Ketika engkau sedih karena gosip-gosip gitu ya, lalu dia memberikan penghiburan. Jadi itulah Allah. Itu artinya aku akan mencurahkan air ke tanah yang haus. Saat itu hatimu itu kering, saat itu hatimu susah, saat itu kayaknya nggak ada sukacita, tandus, dan Allah curahkan air itu, dan kau hidup kembali, dan tumbuh-tumbuhan itu mulai bermunculan lagi, ada kehidupan, ada sukacita, dan itulah janji Allah. Oke, apalagi yang berikutnya? Tadi dikatakan apa? Dia akan mencurahkan berkat, ya. Pertama katanya aku akan menjaga, aku akan mencurahkan air ke tanah yang haus, dan aku akan mencurahkan berkat. Kita baca. Yesaya pasal 45 ayat yang ketiga. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Jadi memang janji Allah, aku akan memberikan kepadamu harta-harta yang terpendam. Aku akan memberikan kepadamu kekayaan yang tersembunyi. Entahlah apakah itu harta material atau harta batin atau sukacita. Sukacita itu juga harta loh Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai sukacitamu direbut oleh iblis. Entahlah apapun itu, tapi Allah berjanji itu akan diberikan kepadamu. Harta terpendam itu bisa sesuatu yang orang lain gak pernah punya ide, lalu Tuhan kasih pengetahuan itu. Atau bisa juga sesuatu yang gak pernah engkau nyana gitu ya, lalu engkau Tuhan bukakan kepadamu. Ya namanya juga Tuhan, gak pernah kehabisan cara. Engkau pernah ngalamin gak? Hah? Iya kan? Tuhan masih akan terus melakukannya. Maka dari itu jangan merosot. Ya elah, baru masalah kecil aja udah deh, maaf deh Pak Pendeta, sampai di sini aja ye. Ya elah, udah deh Pak Pendeta ya, nggak usah ditelepon-teleponin lagi. Ya kesian banget, padahal Tuhan menjanjikan yang lebih besar. Halo, di sini nggak ada, saya jamin. Yang ikut ibadah juga enggak, saya kasih jempol deh. Saya tahu, saya kenal kok. Kita ini bukan gereja gede, jadi saya kenal banget. Sampai anaknya, mantunya, sampai cucu-cucunya akrab. Tuh, di situ bedanya, ya. Dan saya perhatikan nggak ada, di sini kuat semua. Kalau ada yang nggak kuat ya bertobatlah, supaya engkau diberkati tahu. Ya, jadi yang ketiga adalah berkat yang dijanjikan oleh Allah. Jangan sampai terlepas, ya. Jangan sampai terlepas. Saya kasih contoh ya. Sebenarnya Esau itu kan anak sulung. Bapaknya itu sayang sama dia dan berkat untuk dia. Tapi gara-gara semangkuk kacang merah, lalu dia kehilangan berkat itu. Cuman gara-gara gituan doang tuh. Ya elah, sayang banget ya. Dia kehilangan berkat besar. Nah begitulah, kita harus waspada. Allah nggak salah, tapi kalau engkau lengah, berkatmu
dicuri oleh si iblis. Bukan pada waktu engkau lagi kuat, engkau lagi berapi-api, haleluya, puji Tuhan, woi, luar biasa Tuhan Yesus ajaib. Lagi begitu mah nggak mempan kau, digosipin, dipitnah, mau dia nggak mempan, woi. Tapi ketika engkau lagi stres, ya ketika engkau lagi lapar, kan Yesus dicobai pada waktu lapar kan? Setelah berpuasa 40 hari 40 malam, maka laparlah Yesus. Baca kalau nggak percaya. Lalu iblis datang mencobai. Iya, pada waktu lapar. Makanya hati-hati. Si Esau juga tuh lagi lapar, ngelihat kacang merah. Kau nggak usah ilustrasikan kacang merah itu apaan deh, nggak usah deh. Anggaplah itu kacang merah beneran gitu ya, digodok gitu kan asik tuh. Lagi lapar tuh, nggak peduli apapun. Bahkan akhirnya dia kehilangan berkat besar. Bapak Ibu saudara, belajarnya dari firman. Ya bukan motivator, bukan ngarang-ngarang, bunyinya begitu. Jadi kita, saya, saudara, kita belajar bersama-sama. Berkat itu disediakan buat kita karena Allah mengasihi kita. Karena Allah kenal kita. Buat yang percaya aja, bagaimana saudara saya yang nggak percaya itu gimana, saya udah Injil. Itu mah urusan dia, ya. Urusannya kita ini yang percaya Tuhan banyak janjinya. Jangan sampai terlepas. Jadikan itu, pastikan itu milik kita. Dan nanti ketika engkau merealisasikan, engkau tuh pasti nggak nyana-nyana gitu loh. Engkau mungkin sampai nangis. Dulu juga kau nangis, cuman dulu engkau nangis lagi kesusahan. Tapi sekarang kau nangis juga. Tapi sekarang kau nangis karena suatu kegembiraan. Beda tau? Nanti engkau nangis karena engkau nggak sanggup lagi untuk melihat kuasa Allah. Ketika engkau lakukan itu, disitulah kuasa Tuhan menjadi nyata. Sampai engkau berkata seperti Roma. Mari kita baca, ini adalah yang terakhir. Roma pasal 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, sampai saatnya engkau berkata, setelah engkau mengalami banyak hal, namun pada akhirnya engkau tetap tampil sebagai pemenang karena kekuatan Allah. Sampai engkau melihat bagaimana Allah bekerja, sampai engkau melihat bagaimana Allah memulihkan, sampai engkau melihat bagaimana Allah menyembuhkan, sampai engkau melihat Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah yang sama yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Dia Allah yang mengasihi, yang penuh dengan kuasa. Sampai engkau tidak sanggup lagi berkata-kata, sampai engkau berkata segala sesuatu Tuhan dari engkau, dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Sampai pada akhirnya bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Lalu engkau tertunduk dengan rendah hati, segala kemuliaan adalah untuk-Mu Tuhan. Dan itu adalah hatimu, hati yang mengasihi Tuhan. Dan ketahuilah bahwa Tuhan juga mengasihimu. Oke, mari kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk ada di dalam rumah-Mu. Dan Engkau dekat dengan kami, karena Engkau sudah tebus kami. Dan Engkau kenal kami secara pribadi. Firman-Mu berkata, Engkau memanggil kami dengan nama kami. Terima kasih pada hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kemenangan untuk ada dalam suatu ibadah. Dan bertemu dengan Engkau secara pribadi adalah sesuatu. Sebab firman itu adalah Engkau sendiri. Firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang memulihkan.
pada hari ini, di hari pertama di minggu ini kami mulai bersama dengan Engkau. Berikan kami kekuatan untuk kami menjalankan sepanjang minggu ini. Apapun yang Engkau percayakan untuk kami kerjakan selama kami di dalam dunia ini, sebagai tanggung jawab kami sebagai suami kah, sebagai istri atau sebagai anak-anak, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Mereka yang berusaha, yang berniaga, Engkau berkati Tuhan. Mereka yang bekerja, tempat di mana mereka bekerja, Engkau berkati perusahaan itu. Anak-anak kami yang masih sekolah, yang masih kuliah, berikan hikmat dan akal budi. Cukupi biaya-biaya pendidikan mereka Tuhan. Jagai ketika mereka dalam perjalanan. Jagai dalam pergaulan mereka Tuhan. Kami percaya bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Engkau percayakan kepada kami. Itu sebabnya Engkau yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi mereka. Yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, Kau berkati, Kau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Berkati anak-anaknya, mantu-mantu sampai cucu-cucunya Engkau berkati Tuhan. Berikan kesehatan, berikan umur panjang, sampai mereka bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Hari ini adalah hari kemenangan yang Kau berikan kepada kami, dan dalam persekutuan dalam suatu ibadah. Kembalikan kami pada saat-saat berikutnya seperti hari ini Tuhan, saat kami duduk diam berhimpun memuji Engkau, dan Engkau berbicara kepada kami dalam suatu pertemuan yang pribadi bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dengan iman, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya
jiwaku. Damailah dalam genggamanmu, damailah dalam genggamanmu. Di hidup ini sering ada kemelut. Mengapa tak kepadanya kau sampaikan segalanya? Pastilah terhibur hatimu. Terkadang di dalam jiwa sering datang derita. Seharusnya kepadanya kau sampaikan segalanya. Pastilah terbebas jiwamu. Tuhan adalah kasih, Tuhan adalah hidup, Tuhan adalah damai yang sejati, Tuhan juga cinta. Terkadang di dalam